Shalom Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa dalam ibadah streaming atau online, di mana saya melayani dari rumah saya di Jakarta, dan Bapak Ibu di tempat masing-masing. Nah, saya akan berbicara mengenai keadaan hari-hari ini yang kita tahu semuanya, ya, karena COVID atau PSBB, maka kita harus ada di rumah kecuali untuk urusan yang penting atau karena tuntutan pekerjaan, maka kita harus keluar rumah. Kalau di Indonesia kita menyebutnya PSBB atau karantina, di luar negeri menggunakan istilah lockdown. Yang pasti kalau toh COVID-nya berhenti, maka dampak ekonominya tidak berhenti. Bahkan mungkin resesi global sedang dimulai. Karena itu kita akan berbicara hari ini mengenai DNA baru di dalam keluarga. Kenapa saya menyebutnya DNA baru dalam keluarga atau new normal family? Karena kita akan hidup dalam keadaan yang berbeda dengan era sebelumnya. Atau kita perlu menyiasati keadaan hari-hari ini, ya, supaya kita bertahan, bahkan maju, ya, hidup bahagia dalam era seperti ini. Saya tadi sempat munculkan, dan saya ulangi lagi slide-nya mengenai power of habit. Ini sebenarnya adalah konsep yang dibukukan oleh Charles Duhigg, bahwa disebut power of habit, artinya kebiasaan itu ada kuasanya, ada dampaknya. Kenapa demikian? Nah, tergantung kebiasaan apa. Misalnya kebiasaan makan sehat. Ya, jadi pokoknya yang dimakan hanya yang halal-halal, dan selain halal pun dimasak dengan cara yang sehat, maka karena setiap hari ada sel-sel yang rusak, dan setiap hari juga jutaan sel yang baru dibuat, maka dalam 21 hari ketika orang menjalani pola hidup, gaya hidup di antaranya makan sehat, maka dia akan merasakan bahwa tubuhnya segar, fit, nggak greges-greges lagi. Biasanya kalau begini udah meler, pilek, ini enggak. Nah, akhirnya fungsi faedah dari kebiasaan itu mulai dirasakan. Karena dirasakan, maka menjadi kebutuhan. Nah, ketika kebiasaan sudah menjadi kebutuhan, maka sebenarnya itu kebiasaan akan menjadi gaya hidup. Itu kalau berbicara kebiasaan itu kesehatan. Tapi kalau kebiasaannya itu berupa perilaku, ya, perilaku pelit, lalu mulai mencoba perilaku yang baru, ya, murah hati memberi. Lalu berjalan waktu, ternyata murah hati itu bikin bahagia, merasa berarti. Ada yang bilang terima kasih, dan kita merasa mulia. Kita menikmati kebahagiaan, melihat orang matanya berbinar-binar, mendapatkan pertolongan dari kita, maka kita merasakan dampaknya, maka kebiasaan itu menjadi karakter. Nah, sekarang kita sudah PSBB, sebenarnya udah 3 bulan ini, ya. Nah, selama ini apa yang kita biasakan? Misalnya, ya, biasa ibadah lewat streaming. Wah, ternyata enak ini. 15 menit sebelum ibadah baru mulai mandi masih keburu. Wah, bisa sambil duduk di sofa gitu, ya. Saya khawatir aja nih nanti begitu PSBB dicabut ini pada nggak ke gereja. Jangan, ya, pesan saya jangan kebiasaan ibadah online sambil santai-santai duduk-duduk di sofa atau di pinggir kolam renang. Karena selain mendapat firman Tuhan, kita juga perlu bertemu, bersosialisasi, bahkan sebenarnya kalau gereja lebih dalam dari sosialisasi, yaitu persekutuan orang percaya. Perjumpaan itu berarti bagi kita dan berarti bagi orang lain. Kehadiran kita, kehadiran saudara berarti bagi yang lain dan juga berarti bagi saudara. Maka Alkitab berkata janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan, ya, banyak orang. Jangan-jangan karena dibiasakan sama COVID lalu ibadah online lalu meninggalkan ibadah. Nah, bukan itu tujuan saya mau membahas hari ini, tapi saya mau bahas selama pandemi ini, kebiasaan keluarga apa yang akan kita biasakan supaya menjadi pola hidup, gaya hidup di dalam keluarga kita. Karena itu kita akan merinci dulu, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi hari-hari ini, dan ibarat seperti apa yang terjadi, supaya yang terjadi ini menjadikan dimensi baru keluarga setelah corona. Ya, nah, Kitab Yoel pasal 1 ayat 4, 10, 15.
Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ladang sudah musnah, ladang berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah mengering, minyak sudah menipis. Wahai hari Tuhan, sudah dekat. Ayat selanjutnya, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayanku, sebab sudah ditahan dari rumah Tuhanmu korban sajian, korban curahan. Wah, ini keadaan pada zaman itu, saudara ya. Ladang-ladang mengering, gagal panen, binatang belalang pelalap menyerbu, intinya krisis ekonomi, ya, baik dari hulu hilir pabrik. Kalau sekarang ini mall, toko sepi semuanya. Bahkan menarik tadi dalam kitab Yoel dikatakan para imam, saudara ya, itu berkabung. Kenapa berkabung? Karena persembahan korban ditahan. Saya tuh mikir ini kenapa Yoel pasal 1 ini kok mirip banget ya pada zaman sekarang ini. Korban ditahan gitu. Kenapa saya bilang korban ditahan? Saya ini kan punya teman banyak pendeta. Waduh Pak Jarot, kolektor habis Pak Jarot. Ya kami juga paham sih namanya perpuluhan itu kan bagian dari penghasilan. Nah kalau jemaat nggak ada penghasilan, bayarnya pakai apa? Ya kolektor pun mereka yang punya duit lah bayar, yang tidak, yang susah ya sekarang lagi nggak bayar. Sampai ada yang bilang, Pak Jarot, ini keadaan ini bikin kolektor kami tuh tinggal 20% daripada masa-masa sebelumnya. Wah, makanya tadi kitab Yoel berkata, pelayan Tuhan merata berkabung sebab korban persembahan ditahan gitu ya. Artinya apa? Artinya keadaan hari-hari ini berdampak pada semua orang. Ya, berdampak pada semua kalangan. Makanya saya bikin gambar, bukan cuma kamu yang susah ya. Jangan ngeluh sama pendeta, wong pendetanya juga lagi susah. Apalagi Pak Pendetanya. Pak Pendetanya jangan mengeluh ya. Kalau Pak Pendetanya mengeluh gimana ya? Wah itu kan tempat benteng pertahanan di mana orang-orang mengeluh ini pengen mengeluh sama Pak Pendeta lah. Kalau Pak Pendetanya mengeluh juga ya sama jemaat. Kolektor kami juga habis, kita sama-sama susah. Waduh, semuanya nanti jadi susah saudara ya. Mari kita orang-orang yang harus menasehati. Kita tidak usah meratapi diri sendiri, mengasihi diri sendiri, tapi kita bangkit dalam optimis, tetap berpengharapan, memberikan penghiburan dan kekuatan. Sekalipun kita harus melilitkan ikat pinggang, makan kita hemat, baju kita hemat. Yang penting kita tidak menghemat nasihat dan memberikan kekuatan kepada orang-orang lain. Tapi mari kita simak dulu pelajaran dari kitab Yoel hari ini. Ketika keadaan seperti itu, Tuhan bangkitkan Yoel, pasal 2 ayat 16, menceritakan bagaimana Yoel menyerukan semua bangsa untuk berdoa. Siapa yang harus berdoa? Kumpulkanlah orang tua, anak-anak menyusu, pengantin laki, pengantin keluar, semuanya keluar dari kamar tidurnya. Semuanya disuruh berdoa, saudara ya. Nah, makanya kalau hari-hari ini, kalau nggak berdoa mau ngapain coba ya? Mau pengantin juga, mau pengantin sekarang baru menikah, nggak bisa jalan-jalan. Saya ini bisa berbicara begini karena baru ngalami, saudara ya. April kemarin itu anak saya yang pertama, menikahkan anak pertama. Aduh, tentu namanya pernikahan pertama itu ya pengen dong ada pestanya. Maka anak ikut bimbingan pranikah, padahal anak mantu tinggal di Singapura, bolak-balik Singapura, Jakarta itu berapa puluh juta tiketnya. Wah, belum lagi urusan yang lain. Ternyata ada syarat keterangan dari lurah bahwa perjaka datang ke Jakarta ngurus ya, dan calon suami istri. Ada lagi surat bebas HIV. Waduh, datang lagi ke Jakarta. Itu bolak-balik, booking hotel, konsumsi segala macam, beli tiket bulan madu itu anak mantu ke Spanyol, dan corona datang jebret, semuanya batal. Waduh, akhirnya ya terpaksa kemarin karena banyak hal dan pertimbangan kami berani menikahkan anak kami secara online atau streaming. Dan setelah menikah, ya mereka nggak kemana-mana. Sekarang ini orang habis menikah tidak bisa kemana-mana, di rumah. Makanya kok keadaan mirip banget sama Yoel. Dalam keadaan seperti ini, udah ayo pengantin baru pun nggak usah bulan madu, berdoa. Semuanya disuruh berdoa. Dan kenapa semuanya disuruh berdoa? Dan doanya seperti apa?
Coba kita perhatikan sekali lagi daftarnya. Siapa yang diajak berdoa oleh Yoel untuk keadaan, menghadapi keadaan seperti itu? Orang tua, anak-anak kecil, anak balita, dan orang yang baru menikah. Artinya ini adalah seruan berdoa sekeluarga. Nah, kok saya percaya ya, saya menangkap seperti menangkap kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan COVID ini terjadi? Memang ini nggak seizin Tuhan. Bahkan saya itu nggak berani menengking atau menghardik gitu ya. Lah kalau Tuhan yang izinkan, gimana kita mau menghardik saudara? Tuhan yang kirim misalnya begitu ya. Ya Tuhan mengizinkan. Seperti Ayub itu iblis yang melakukan, tapi Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Seperti pada zaman Yoel, supaya keluarga-keluarga berdoa. Jadi sebenarnya saya berikan istilah bukan new normal, tapi normal kembali. Kenapa? Kita sudah hidup pada zaman yang tidak normal. Normalnya, seharusnya, kalau kita melihat Alkitab, gereja mula-mula, itu mereka beribadah di rumah-rumah. Para pelayan, para rasul sekalipun, sekali berrasul, bahkan Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, betapa hebat pelayanannya. Dia nggak cuma KKR, dia nggak cuma di bait suci, dia pergi ke rumah-rumah. Persekutuan doa di rumah-rumah, gereja di rumah-rumah, kegerakan di rumah-rumah, mujizat terjadi di rumah-rumah, doa di rumah-rumah. Lalu gereja berkembang. Maafkan saya untuk para pendeta hamba Tuhan. Maafkan saya untuk gereja. Saya berkata bahwa gereja berkembang menjadi entertain business, menjadi organisasi, menjadi seperti sebuah perusahaan di mana yang penting lightingnya, musiknya, gedungnya nyaman, AC-nya dingin. Wah, panggil pembicara lucu, pasti jemaatnya banyak, jemaat seperti follower, seperti member yang diambil kolektornya. Ini kayak bisnis, sehingga ada nyinyir-nyinyir di sosmed yang saya yakin itu ya nyinyir keluar dari hati ya, perlu didengar juga. Wah, gereja Babel Indonesia, gereja bisnis. Wah, pokoknya gereja diserang gitu ya, karena memang gereja sempat berkembang menjadi tidak normal. Normalnya itu hakiki gereja adalah persekutuan, kelompok kecil, ibadah di rumah-rumah, lalu berkembang menjadi acara. Tiba-tiba corona datang, menormalkan. Jadi sebenarnya saya ada ucapan syukur. Saya mengucap syukur dengan adanya corona ini. Gereja kembali seperti gereja mula-mula. Gereja dipulihkan seperti gereja mula-mula. Tentu gereja boleh berkembang secara organisasi, sinode, acara kebaktian, lighting, musik, dan sebagainya. Tentu saja boleh. Tetapi esensi gereja sudah hilang. Maka melalui keadaan, kembali dipaksa oleh keadaan untuk ibadah di rumah-rumah. Nah, karena ibadah di rumah sudah 3 bulan, harapan saya ini sudah menjadi kebiasaan. Supaya setelah pandemi selesai nanti, ini menjadi new normal. Kalau istilah hari-hari ini. Padahal menurut saya bukan new normal. Dinormalkan kembali. Maka saya ingin memberikan pendalaman yang lebih jauh. Begini maksud saya. Keluarga-keluarga, jangan cuma ibadah streaming. Anda di rumah nonton ibadah, seperti Anda sekarang nonton saya. Harapan saya, saudara bukan nonton ibadah streaming, atau ibadah streaming, nonton ibadah. Tapi Anda, suami, istri, keluarga, anak, beribadah di rumah. Yang khotbah bukan saya, bapak yang bawa renungan, ibu yang bawa renungan, bacain Alkitab. Jadi sekeluarga beribadah, itu namanya ibadah di rumah. Atau mesbah keluarga. Kalau ini belum dibiasakan, apa saya mau doakan? Tuhan, PSBB tambah 3 bulan lagi Tuhan, ini belum tercapai di tujuan, supaya gereja dinormalkan, ada ibadah di rumah-rumah. Kalau saudara tidak mau lama-lama PSBB, ayo menangkap kehendak Tuhan, bahwa melalui seperti ini, Tuhan mau keluarga-keluarga muncul mesbah keluarga. Saya semangat sekali kalau bicara mengenai mesbah keluarga, mengenai keluarga, supaya keluarga-keluarga berdoa. Pak, tapi saya ini tidak bisa bawa firman. Tidak usah bawa firman. Cukup dibaca saja. Ulangan pasal 6, itu Musa berkata kepada para laki-laki, bacakan firman ini kepada anak cucumu. Jadi dibaca. Kenapa dibaca? Ya syukur kalau bapak-bapak bisa mengerti firman Tuhan, bisa memberikan renungan, dibaca terus dibahas. Tapi kalau nggak bisa membahas, saya mau kasih tahu, pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu hidup, firman itu Tuhan sendiri. Firman itu nilai, prinsip, firman itu hakiki, firman itu adalah pribadi yang berbicara. Maka dengan dibaca saja,
Itu firman masuk ke hati, masuk ke pikiran. Nanti Roh Kudus, kalau orang lahir baru dia terima Roh Kudus akan menerangkan arti firman itu. Maka nggak perlu pandai khotbah, tapi yang penting satu keluarga berkumpul dan bapak atau ibu membacakan firman. Saya percaya itu harus menjadi kebiasaan baru di dalam keluarga kita yang dipaksa oleh keadaan. Jadi keadaan ini Tuhan pasti izinkan, pasti ada maksudnya. Mari kita belajar mencari apa maksud Tuhan. Salah satunya yang saya percaya, supaya setiap keluarga ada misbah keluarga, ada doa keluarga, dan ada pembacaan firman di dalam keluarga. Kalau saya, ayo bapak-bapak ikut training, saya ajari khotbah, ya kelamaan lagi tak pakai training-training segala. Training khotbah homiletik buat para suami. Dibaca, saudara, bacakan Alkitab, bacakan firman. Apa susahnya membaca? Semua pasti bisa. Nah, kalau tidak ideal, Pak, suami saya itu belum lahir baru, suami saya belum percaya, udah ibu sama anak dulu aja. Anaknya 5, paling enggak dengan 1 anak aja, berdua dulu. Nanti bertiga, nanti berempat, nanti berlima. Nah, lama-lama ibu dengan sekeluarga. Nanti saya yakin bapaknya akan ikut. Jadi mulai saja melangkah, karena memang keadaan ini yang bisa kita lakukan. Untuk apa ini semuanya diizinkan terjadi? Untuk apa itu yang namanya misbah keluarga? Saya ingin baca quote sebagai penutup sesi yang pertama, atau segmen yang pertama. Keluarga yang kuat bukan terdiri orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang saling membutuhkan dan mendoakan, sehingga mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Sebelum era COVID, mungkin bapaknya hebat. Saya doakan kamu ya anak ya, bapak doain kamu. Tiba-tiba kejebret, bapaknya kena PHK, bapaknya bisnisnya kena COVID, kejebret, sepi. Bapak saatnya rendah hati, nak doakan papa. Bapaknya kejeger, kena sakit, karena yang tua lebih rentan. Anaknya etes, tahu etes, sehat walafiat. Ya kan? Banyak cerita, banyak cerita. Bapaknya sakit, ibunya merawat. Ibunya nggak ketularan loh. Memang penolong itu hebat banget. Sampai bapaknya hampir mati. Wah, ibunya merawat, mendoakan sembuh. Wah, bapaknya sadar betapa dia butuh istri, butuh penolong. Ketika keluarga saling membutuhkan, yang selama ini hebat, sekarang harus merendahkan hati, merendahkan dirinya. Doakan papa, doakan mama. Anaknya mendoakan, bapaknya kaget. Wih, doa anak dijawab. Bisa. Maka keluarga menjadi kuat. Bukan karena orang-orangnya hebat. Tetapi keluarga kuat karena saling membutuhkan. Bukankah selama ini mungkin kita bersikap nggak membutuhkan yang lain? Tapi COVID datang, menormalkan keluarga. Maka new normal adalah kebiasaan baru yang dibangun. Kebiasaan apa lagi yang harus kita bangun? Kita baca ayatnya dulu. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ibrani 13 ayat 5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kebiasaan keluarga yang pertama yang sudah saya sampaikan adalah kebiasaan ibadah keluarga, doa keluarga, misbah keluarga. Yang kedua, semoga Bapak Ibu tidak terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi. Tapi seandainya terkena dampak, bapaknya kena PHK, usahanya sepi, bahkan bangkrut, tokonya hancur, pelanggannya pergi semuanya, maka ini saatnya kita untuk belajar sebuah gaya hidup sederhana. Selama ini mungkin kita terlalu gengsi untuk hidup sederhana. Tapi sekarang dipaksa oleh keadaan. Kalau krisisnya berkepanjangan, COVID-nya mungkin selesai akhir tahun. Tapi dampak ekonominya bisa 2-3 tahun. Maka kita harus membekali jiwa kita, roh kita, semangat kita dengan gaya hidup kesederhanaan. Firman Tuhan mengajarkan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, maka aku tidak akan meninggalkan. Engkau tidak mencukupkan, Tuhan tinggalkan. Gampang sekali logikanya, Tuhan berfirman, engkau mencukupkan diri, aku tidak akan meninggalkan. Karena itu mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan yang ada. Yang ada berapa, kita cukupkan. Kenapa? Karena hidup ini murah, tapi yang mahal itu gengsinya. Karena itu mari kita belajar menemukan gambar diri yang sejati, bahwa yang berharga itu bukan casing, tapi di dalam kita ada keselamatan, ada nilai hidup, ada karakter, ada kepribadian. Soal pakai baju mewah, baju sederhana, itu hanya casing. Nah, kita kadang-kadang kalau dalam keadaan normal,
Kita nggak berpikir begitu, mindset kita nggak begitu, dipaksa oleh keadaan. Maka kita menjadi orang yang harus sederhana. Mencukupkan dengan yang ada. Rapat keluarga kalau perlu, kumpulkan anak istri. Jujur bapaknya berkata, saldo kita sekian, hanya cukup untuk 2-3 bulan. Kalau krisis berkepanjangan, kita tidak bisa hidup dengan gaya seperti sebelumnya. Kita harus turunkan standar sosial kita, standar makan kita. Kalau sebelumnya minum kopi yang 20.000 satu gelas, kenapa nggak beli kopi tubruk? Ya kan? Itu cuma 2.000, 1.000 satu gelas. Ya nggak keren dong, Pak. Ya beli gelas yang keren diisi tubruk. Kalau tadinya pakai baju batik sutra yang 4 juta, ini saya pakai baju batik 1 juta buat selusin sekodi. 100.000, 75.000, keren juga, asal yakin aja makainya, ya kan? Jadi sebenarnya hidup ini murah kok. Ada batik yang 100.000, ada yang 4 juta. Dipakai ya rasanya mirip lah. Makanya kita di sebenarnya hidup ini sederhana, hidup ini murah kok. Yang mahal itu gengsi. Nah, pandemi saya berharap akan mengikis gengsi kita. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Bahkan kalau ada kelimpahan pun, bukan saatnya untuk hidup bermewah-mewah hari ini. Kalau Anda tidak terkena dampak ekonomi, karena mungkin usahanya punya apotek, ya pabrik vitamin, waduh, kita ke apotek mau beli vitamin E, habis Pak, habis. Nanti pedagangnya sukses ketawa-ketawa nih, mau beli madu, habis, waduh. Banyak produk yang di Uber yang diyakini menaikkan sistem imun gitu ya, jamu, lengkuas, jahe, serai, di pasar-pasar juga, wah sempat habis, sekarang stoknya udah melimpah lagi ya, karena kan disuplai lagi. Tapi tidak banyak bisnis yang seperti itu. Maka kita perlu belajar saat ini untuk mencukupkan dengan yang ada. Berapapun kalau dicukupkan cukup, berapapun kalau dihabiskan habis. Coba sengaja saya tampilkan fotonya ini. Masuk dalam 10 besar orang kaya di muka bumi. Anda bisa cari sendiri, saudara. Masukkan aja Mark Zuckerberg, ini pemilik Facebook ya. Waduh, itu hampir semuanya. Ya ada 1-2 yang pakai dasi, pakai jas. Mayoritas ini suami istri, ini istrinya soalnya. Pakai kaos simpel, kaosnya nggak bermerek. Memang ada kaos yang puluhan juta. Saya nggak menemukan foto Mark Zuckerberg sama istrinya ini pakai baju yang mewah-mewah. Coba, mau kaya atau gaya? Yang benar itu kaya atau gaya? Yang benar itu kaya tapi nggak usah gaya. Yang benar itu kaya tapi tidak usah gaya. Atau jangan miskin pengen dilihat kaya, lu gaya. Itu mahal di ongkos, kawan. Mahal di ongkos. Banyak orang kaya-kaya itu malah sederhana. Ya, tentu motivasinya macam-macam. Ada yang memang betul-betul orangnya sederhana, jadi walaupun kaya dia tampil sederhana. Itu bagus banget. Ya, tapi jangan kaya tampil sederhana. Kenapa? Biar nggak dimintain sumbangan. Nanti ketahuan kalau kaya. Oh itu util pol, pelit betitit. Ya. Tapi ayo kita belajar hidup hari ini. Menurut saya kesederhanaan itu perlu untuk kita pertimbangkan menjadi new normal. Bukankah sebenarnya ini bukan new normal? Bukankah harusnya itu yang diajarkan oleh firman Tuhan selama ini? Tapi kita dipaksa untuk berpikir hal-hal yang esensial. Dan saya harap ini menjadi kebiasaan baru, termasuk setelah nanti kita diberkati. Maka firman Tuhan mengajarkan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, maka aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi bagian kita adalah belajar mencukupkan dengan yang ada, dan bagian Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kekuatan. Kita lanjutkan lagi apa yang harus kita bangun selama masa pandemi ini sehingga menjadi sebuah pola hidup dan gaya hidup yang baru yang akan kita bawa sampai nanti selesai pandemi. Amsal 10 ayat 4 mengajarkan orang harus rajin, kalau rajin diberkati. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab mengajarkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi supaya berhasil, itu harus ada apa saja yang diperbuat. Atau saya bikin kalimat yang berbeda. Kalau saudara mau melakukan apa saja, maka apa saja itu bisa Tuhan bikin berhasil. Ada orang yang sukses karena jualan korek kuping, ada orang yang sukses dan kaya karena ngumpulin sampah bekas. Waduh, ada orang yang kaya karena tusuk gigi, ada orang yang jual kaya karena jadi calo rumah atau jadi agen properti. Apa saja diperbuat, tapi tentu perlu bijaksana.
Apa yang laku hari-hari ini, ya kan? Misalnya anggap aja ini era Zoom, ya kan? Semua orang tampilnya kan begini di dalam Zoom. Ya. Anda jual baju atasan, pasti masih laku. Kenapa? Karena orang masih pakai atasan. Ya, tapi mungkin celana panjang kurang laku. Kenapa? Saya ketawa dulu, kenapa? Saya dapat kiriman foto beberapa teman pendeta ya dengan judul captionnya itu pendeta zaman Zoom gitu ya. Atasnya pakai batik, bawahnya celana pendek. Kenapa? Karena bawahnya nggak kelihatan. Maksud saya, kita mau jual apa itu perlu bijaksana ya. Kalau jual celana pendek mungkin laku ya, jual celana panjang mungkin nggak laku gitu loh. Maksudnya apa saja tapi juga harus pakai pikiran ya. Wah, maksain jual barang yang tidak dibutuhkan ya. Bukan Tuhan nggak berkati, kita salah barang. Jadi apa saja tapi oke, saya kasih contoh biar gampang. Hari-hari ini semua orang banyak mengalami kesusahan ya. Banyak orang mungkin mengurangi beli baju, mengurangi beli sepatu, bukan kebutuhan pokok. Tapi yang namanya sayur, buah, nasi, pasti masih dimakan dong. Orang nggak bisa puasa lama-lama, mati nanti ya kan. Maka jualah kebutuhan pokok. Ada orang yang malas ke pasar, ada yang takut ke pasar, ya. Kebanyakan yang takut ke pasar, takut ketularan, yang kaya-kaya. Yang miskin nggak takut. Yang miskin nggak takut COVID. Takut ekonominya berhenti. Maka mereka tetap aja ke pasar, tetap jualan. Maka kalau kita kebetulan nganggur, kena PHK, kenapa kita nggak menawarkan jasa kepada teman tetangga kanan kiri lewat WA grup di RT RW ya, apa ya, kita mungkin nggak punya durian, orang lain kan punya, kita jualan aja jadi calo ya kan, satu durian dinaikkan 5.000 gitu ya per buahnya atau per kilonya, yang penting volumenya aja. Memang ini bukan bisnis yang bikin kita kaya raya, tapi kita pasti makan. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Nggak ada, Pak, dibikin ada dengan cara mau melakukan apa saja. Belum lama ini video saya beredar, mungkin ada yang saudara juga terima video saya, 1 menit saya makan durian, muter kemana-mana. Itu ceritanya karena teman saya itu bilang begini, Pak Jarod, anak saya itu jualan durian, tolong di-endorse ya Pak ya, gitu. Wah, ini keluarga saya cukup mampu, ayahnya pengusaha, ibunya, wah keren gitu, wah anaknya mau usaha, dia juga nggak punya durian, dia ambil dari orang lain, dia jual lagi gitu. Kita lihat niatnya nih anak kok sungguh-sungguh, udah tak endorse deh, nggak gratis, dan tak posting di Instagram saya juga nggak nyangka itu video saya ternyata muter kemana-mana di berbagai WA grup, bukan saya yang posting, orang lain yang posting. Itu juga orang nggak punya kebun durian gitu kan, coba dia ngambil dari orang lain. Nah, sekarang ini sudah bisa jual apa saja, dan dari apa saja itu bisa cukup untuk makan. Ya tentu kita nggak pikir jadi kaya raya, tapi tunggu dulu ya. Anda bisa jual makanan, mungkin ibunya bisa masak, bikin apem, bikin cakwe, bikin bika Ambon, apapun pokoknya dikaryakan. Entah suami, entah istri, entah anak bisa berbuat sesuatu, coba jual ke kanan kiri lewat Instagram, lihat Facebook. Nggak usah mikir mau bikin platform kuliner, itu terlalu canggih. Sekarang ini era komunitas. Nah, bahkan mungkin Anda bisa jualan sabun. Bapak kan sudah banyak sabun lain bermerek. Justru itu dia. Kalau krisisnya berkepanjangan, saya berpikir bahwa mungkin 2-3 bulan lagi, level ekonomi tertentu, nggak sanggup beli bermerek. Mungkin mereka mau beli sabun cair yang literan. Anda tinggal botolin aja 1 liter berapa, bikin sabun sendiri. Kan mudah sekali bikin sabun. Itu bisa menjadi usaha rumahan. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, gereja. Nggak ada ibadah raya, maka masuk dalam ibadah di rumah-rumah. Yang kedua, bisnis. Akan banyak bisnis yang besar-besar tutup. Justru di era seperti ini, yang bangkit adalah industri rumah tangga. Usaha kecil-kecilan, ekonomi kerakyatan. Saya menangkap maksud Tuhan begini, saudara. Tuhan itu ingin semua keluarga dipulihkan, mereka diberkati. Tapi sudah terlalu lama kita hidup tidak normal, di mana ekonomi dikuasai oleh konglomerat. Maafkan saya kepada para pengusaha besar ya. Tapi maksud saya begini, ada ketidakadilan ekonomi, yang kaya makin kaya. Dan konglomerasi terjadi, bahkan kalau di negara-negara berkembang, itu tidak fair. Dalam arti yang kaya mengambil keuntungan begitu banyaknya, sehingga jurang kaya miskin tinggi sekali. Kalau di negara-negara maju, ya orang nyuci piring di restoran aja bisa beli apartemen dan bisa beli mobil. Tapi di negara berkembang, di negara kita, maafkan saya bicara, ada ketidakadilan ekonomi. Lalu siapa yang akan membuat ekonomi kerakyatan bangkit? Kalau ekonomi kerakyatan nggak bangkit, lalu era digital masuk, orang banyak kena PHK, bisa terjadi kerusuhan ekonomi.
Tapi Tuhan rupanya izinkan corona datang. Sehingga ekonomi kerakyatan bangkit. Ekonomi keluarga bangkit. Keluarga-keluarga mulai bikin home industry. Ada yang bikin apem, ada yang jualan gado-gado, ada yang jualan durian, jadi calo durian. Wah, pokoknya macam-macam dilakukan. Menjadi sebuah ekonomi mikro yang tumbuh secara terpaksa menjadi sebuah ekonomi keluarga. Gereja ibadahnya di keluarga, ekonomi akan muncul, ekonomi keluarga. Ya, karena itu keluarga-keluarga jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, jangan putus asa. Lakukan apa yang bisa dilakukan, apa saja yang penting halal dan Anda mau bekerja. Mungkin selama ini bapaknya hebat, punya perusahaan, atau punya jadi direktur, kejeger, kena PHK. Istri yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan. Wah, ternyata istrinya punya potensi. Dia rajin sekali menghubungi tetangga kanan kiri, menawarkan barang-barangnya. Atau mungkin dia bisa masak, bisa bikin produk. Pokoknya apa yang bisa dilakukan, apa saja lakukan. Tidak semua orang rajin, maka yang rajin akan kaya. Tidak semuanya rajin, maka yang rajin melayani, yang tidak rajin menjual jasa. Dan hidup dari jasa yang dijual tersebut. Maka bagian kita adalah bekerja dengan rajin, dan bagian Tuhan memberkati. Lalu apa yang kita harapkan dari ekonomi keluarga? Ekonomi kecil-kecilan, tapi setiap keluarga akan hidup. Nggak akan mati, nggak akan mati. Orang yang rajin pasti hidup. Bahkan bukan hanya hidup. Ya, perhatikan ayat terakhir, bagian terakhir dari pelajaran kita hari ini. Kalau setiap kita, keluarga ekonominya bangkit, ekonomi kerakyatan, saya berharap yang terjadi pada Yakub terjadi pada jemaat. Yakub bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapat Rakel itu, tetapi yang 7 tahun dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakel. Yakub bekerja karena cinta. Dan setelah dia 7 tahun bekerja, disambung 7 tahun lagi, maka singkat cerita, Yakub mendapat pembagian hasil, dan Yakub menjadi kaya raya setelah hal itu. Harapan saya adalah pada masa pandemi ini, ekonomi keluarga bangkit. Ada yang bikin sabun, ada yang bikin antar barang, ada yang jualan pisang, nggak punya pisang, ambil dari Sidoarjo, ambil dari Bogor, ambil dari kota-kota kecil sekitarnya, kota-kota besar, dijual, ditawarkan. Ya, ini menjadi sebuah fondasi ekonomi keluarga. Yang bikin getuk, jualan getuk, getuk enak, gitu. Terserah judulnya apa. Tapi kalau ini nanti ke branding, terbiasa, orang udah biasa makan getuk Anda, homemade, ya sehat. Wah, kasih tahu ini gulanya gula Jawa, gulanya gula aren, gulanya bukan yang putih, pokoknya Anda punya ide, bikin. Nah, nanti waktu pandemi selesai, saya berharap ini menjadi kairosnya Tuhan. Apa saja ini dibuat berhasil, mengalami pelipat gandaan. Dan ini terjadi secara masif. Kerakyatan, ekonomi rumah tangga, ekonomi keluarga, seluruh rakyat Indonesia, mereka punya penghasilan. Kalau ini yang terjadi oleh keadaan COVID, kalau Menteri Ekonomi Presiden mungkin tidak bisa ngatur ekonomi kerakyatan. Kenapa? Maafkan saya. Sudah terjadi konglomerasi, kong-kali-kong antara perusahaan besar dengan pejabat, oknum, maaf saya berkata oknum, tetapi lewat keadaan. Maka justru corona membantu pemerintah untuk menerapkan yang namanya kooperasi yang original, ekonomi kerakyatan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan amanah Pancasila, bahkan sesuai dengan firman Tuhan, di mana pusat kegerakan di rumah-rumah, ada ekonomi di rumah-rumah, ada berkat di rumah-rumah, ada pelipat gandaan di rumah-rumah. Rumah-rumah diberkati, tapi untuk diberkati, Anda harus mau melakukan apa saja. Awalnya terpaksa, karena keadaan. Tapi ingat power of habit, bahwa kebiasaan lama-lama menjadi kebutuhan. Kita merasakan manfaatnya, lalu jadi karakter. Karakter keluarga yang berdoa, dan karakter keluarga yang bekerja, yang rajin. Kalau nggak terpaksa, nggak rajin. Kalau nggak terpaksa, nggak rendah hati. Kalau nggak terpaksa, nggak sederhana. Kalau nggak terpaksa, maka nggak mau bekerja. Tapi kalau nggak mau bekerja, mati. Kalau nggak bekerja, bangkrut, habis. Maka yang rajin, yang bekerja, yang rendah hati. Percaya saya, corona berhenti, Anda mengalami pelipat gandaan. Kairos Tuhan datang, Anda diberkati. Doa saya adalah pandemi ini membawa kita sebuah kebiasaan yang awalnya dipaksa, tapi lama-lama ini membuat kita sebagai pribadi yang rajin bekerja. Bagian kita bekerja dengan cinta dan pengabdian. Bagian Tuhan memberikan berkat pelipat gandaan. Maka saya menantang Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh, berhenti komplain. Saatnya bangkit untuk melakukan apa saja dengan rajinan pengabdian.
Cari keunikan diri yang bisa melakukan apa, bikin produk apa, bahkan nggak bisa bikin produk apa-apa, produk orang lain dijual. Tapi kalau kita mau bekerja, maka Tuhan buka jalan. Kita bekerja, Tuhan memberkati. Karena Tuhan berjanji tadi, Ibrani tadi, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Bagian kita mencukupkan diri dengan yang ada, mencari potensi yang ada, dan mau melakukan apa saja, maka Tuhan akan membuat usahanya berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami awalnya tidak mengerti mengapa pandemi ini terjadi. Tapi kami mulai menangkap kehendak Tuhan, bahwa ini diizinkan sebagai sebuah proses secara global untuk menuju kebaikan. Ada berbagai analisa bahwa ini adalah New Age Movement, antikris, segala macam. Tuhan, kami mau ambil sisi yang positif, bahwa Tuhan mempersiapkan kami untuk memberkati keluarga-keluarga. Supaya keluarga-keluarga berdoa, supaya keluarga-keluarga, satu keluarga saling membutuhkan, dan keluarga-keluarga bangkit, ekonomi keluarga secara masif, seluruh jemaat, mereka memiliki usaha baru yang akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami belajar firman-Mu, kami mengerti kehendak Tuhan pada masa pandemi ini, dan kami akan tetap menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan mengatasi keadaan. Karena Tuhan kami, Tuhan atas segala keadaan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mati bagi kami, bangkit bagi kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, menghibur kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.